Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-7 di mata kuliah Web Teknologi. Untuk materi yang akan saya bahas di materi pertemuan ke-7 di sini, nanti saya akan bahas tentang ekspresi yang ada di Angular. Berikutnya ada tambahan materi di dalamnya. Sebelum saya bahas tentang ekspresi, nanti saya akan membahas tentang modul yang ada di framework Angular. Selanjutnya ada direktif yang ada di framework Angular itu sendiri. Baru selanjutnya nanti akan saya lanjutkan ke pembahasan tentang ekspresi yang ada di Angular itu sendiri. Oke, untuk sub-CPNK dari mata kuliah ini di pertemuan ke-7, nanti mahasiswa mampu memahami tentang konsep dan mampu mempraktekkan modul. Selanjutnya ada direktif dan ekspresi yang ada di framework Angular itu sendiri. Jadi ada 3 pembahasan yang ada di materi pertemuan ke-7 di sini yang nantinya akan saya bahas. Selanjutnya nanti saya akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman web menggunakan framework Angular. Berikutnya untuk editor yang saya gunakan, saya menggunakan editor Visual Studio Code. Ada 3 materi yang akan saya bahas mulai dari modul, berikutnya ada direktif, terakhir nanti saya akan bahas tentang ekspresi yang ada di Angular itu sendiri. Oke, saya mulai dari AngularJS, konsep dari AngularJS. AngularJS dapat diinstal dengan cara nanti kita bisa mendownload via official web AngularJS dan ngeload seperti biasa, atau menggunakan atau langsung menggunakan link dari CDN-nya. Jadi kita bisa ngedownload framework dari Angular itu sendiri. Nanti kita bisa buka seperti ini nih, angularjs.org. Selanjutnya kita tinggal klik download AngularJS. Berikutnya di sini kan nanti ada yang namanya CDN. Jadi kalau seumpamanya nanti kita akan menggunakan framework tersebut, kita bisa cukup menggunakan CDN-nya itu sendiri, link CDN itu sendiri nanti kita gunakan contohnya di source yang sudah kita siapkan menggunakan script JavaScript. Atau contohnya nanti kita bisa menggunakan cara yang lainnya. Oke. Contoh seperti ini nih, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama kita bisa menggunakan seperti ini, berarti kita harus nyiapin angular.min.js atau contohnya angular.js contohnya. Jadi kita buat file dengan nama angular.js atau kita bisa menggunakan file yang memang sudah ada di Angular, di framework Angular itu sendiri. Ada file namanya angular.min.js atau angular.js. Ini yang bisa kita gunakan. Atau kalau seumpamanya kita tidak mau menggunakan source ini, bisa menggunakan cara lainnya dengan menggunakan link dari CDN-nya. Contoh seperti ini, nanti di source-nya kita bisa menggunakan link yang tadi. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini yang nantinya kita ambil, selanjutnya kita copy ke dalam source yang ada di JavaScript-nya. Jadi nanti di JavaScript-nya untuk yang src-nya atau source-nya kita bisa menggunakan ini nih. Kalau memang kita belum membuat file dengan nama atau kita nggak menggunakan file atau framework yang dari Angular-nya, yaitu angular.min.js atau angular.js. Jadi kita pilih salah satunya, kita bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan yang di atas di sini berarti kita harus menggunakan file yang sudah ada. File yang sudah ada di framework AngularJS-nya yang bisa kita download seperti yang di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Jadi kita bisa download di sini, kita script contohnya, kita zip, baru nanti tinggal kita download. Oke, ini kalau kita mau ngambil frameworknya. Tapi kalau seumpamanya kita nggak mau ngambil frameworknya, kalau kita pengen menggunakan Angular, kita bisa menggunakan copy CDN-nya itu sendiri. Oke, nanti tinggal kita gunakan di source code-nya, contohnya seperti ini nih. Oke, selanjutnya ada yang namanya modul yang ada di AngularJS itu sendiri. Modul dalam AngularJS digunakan untuk mendefinisikan scope tag menggunakan AngularJS itu sendiri. Oke, oleh karena itu pendefinisian modul biasanya diletakkan di tag body biasanya sebagai root element dari sebuah HTML. Oke, modul juga berfungsi sebagai container bagi controller lainnya nantinya. Oke.
Nanti akan kita praktekkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. AngularJS modul dideklarasikan menggunakan direktif ng-app. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi kita menggunakan direktif dengan nama menggunakan teks seperti ini ng-app. Ini yang nantinya akan kita bawa. Selanjutnya ada yang namanya direktif. Direktif itu apa? Sebuah atribut yang biasanya berawalan dengan prefix ng minus dan berfungsi sebagai marker, layaknya seperti kelas dan ID ataupun sebagai event driven. Bisa dikatakan juga bahwa direktif adalah tag khusus yang ada di AngularJS. Gampangnya seperti itu. Oke, contoh saya akan membuat aplikasi contohnya seperti ini menggunakan framework yang sebelumnya sudah ada. Contoh seperti ini nih. Kayak sebelumnya ada 3 file yang kita gunakan di latihan sebelumnya. Ada 3 file yang kita gunakan. Kalau nggak salah, file yang kita gunakan yang pertama kemarin ada yang namanya script.js, selanjutnya angular.js atau angular.min.js yang memang langsung saya ambil dari framework Angular-nya. Selanjutnya yang index.html, ini yang latihan yang kemarin. Selanjutnya kita buat satu file lagi seperti ini, contohnya untuk mempraktekkan direktif. Kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. Menggunakan contohnya seperti ini nih. Kita pakai cara yang biasa aja, contohnya seperti, sebentar saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, contoh seperti ini, kita klik file new, selanjutnya kita simpan contohnya. Kita simpan dengan menggunakan tag HTML. Contoh, saya pakai nama dengan nama dir contohnya, direct contohnya. Oke, selanjutnya kita bisa nekan tombol shift tanda seru supaya nanti muncul embed abbreviation-nya untuk HTML-nya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ngetik contohnya. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita buat contohnya script tab-nya. Oke, di sini contohnya untuk title-nya anggaplah saya bahas tentang direktif AngularJS. Oke. Nah, selanjutnya di body baru nanti kita tambahkan. Di body contohnya kita tambahkan ng minus huruf kecil ya. ng minus app contohnya seperti ini. Sama dengan kutip seperti ini. Baru selanjutnya kita menggunakan contohnya nanti saya akan munculkan contohnya text box contohnya input text. Nah, ini nih saya menggunakan ini. Input text teks contohnya selanjutnya untuk modelnya ng model contohnya seperti ini sama dengan name contohnya. Oke, berikutnya baru contohnya saya buat H1. Oke, contoh seperti ini. Hello contohnya hello koma selanjutnya tag yang nantinya ada di JavaScript biasanya diawali dengan buka kurung kurawal sebanyak 2 kali seperti ini. Oke, baru kita panggil variabel name-nya. Variabel nama yang sebelumnya memang sudah kita sudah kita buat name, kurang lebih seperti ini. Oke, nah selanjutnya jangan lupa tag dari JavaScript-nya nanti diletakkan contohnya nanti di sini nih. Kita bisa menginput contohnya untuk tag yang ada di JavaScript-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan tab contohnya seperti ini. Selanjutnya teks contohnya /JavaScript. Oke, seperti ini. Berikutnya source-nya. Nah, nanti otomatis dia akan muncul. Kalau contohnya saya ketik kontrol spasi, nanti akan muncul nih. Kalau kita pengen menggunakan source yang memang sudah ada di directory kita, yaitu angular.js. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi selanjutnya nanti tinggal kita running. Contohnya caranya kita harus masuk ke direktorinya. Seperti ini. Nama filenya direct contohnya. Selanjutnya kita klik kanan kalau ingin menjalankan. Berikutnya open with
Firefox. Contohnya saya menggunakan Firefox, nanti akan muncul contohnya seperti ini. Akan muncul seperti ini, ada text box contohnya. Ketika saya ketik contohnya namanya Wahyu, nanti akan muncul hello Wahyu sesuai dengan yang diinput di JavaScript-nya. Oke, jadi source code di sini sebenarnya untuk source-nya bisa kita rubah kalau memang kita tidak belum contohnya belum ngedownload framework dari Angular JS-nya. Contoh, saya ganti contohnya, saya copy lagi contohnya seperti ini. Oke, untuk source-nya nanti saya ganti contohnya. Ini saya ganti filenya jadi direct 2 contohnya. Contoh seperti ini. Oke, untuk source-nya saya ambil langsung dari Angular JS-nya. Contoh saya ambil dari yang Angular JS-nya, saya ngambil dari CDN-nya nih. Oke, saya copy contohnya seperti ini. Oke, berikutnya tinggal kita masukkan ke source yang di JavaScript-nya. Nah, di sininya nih. Nah, nanti tinggal kita ganti seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita running untuk yang file yang kedua, yang ini nih. Klik kanan, open with, selanjutnya Firefox. Oke, sebenarnya tampilannya pun sama sih sebenarnya. Jadi kalau yang tadi contohnya ini saya ketik Wahyu nanti akan muncul. Jadi maksud dari latihan 1 dan latihan kedua yang ini asumsinya saya menggunakan framework yang sudah ada di Angular, di directory Angular-nya, di framework Angular-nya yang sudah saya download. Saya ambil file dengan nama angular.js atau angular.min.js. Baru selanjutnya saya masukkan ke dalam folder yang tadi, yang belajar AngularJS. Nah, untuk contoh yang kedua yang ini, asumsinya saya belum punya nih. Saya belum punya source-nya, source AngularJS-nya atau source angular.min.js, makanya saya langsung ambil dari CDN-nya. Ini contoh yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke berikutnya. Ini contoh yang tadi, yang satu. Berikutnya contoh yang kedua, contohnya yang latihan kedua untuk menginisialisasi nilai awal mode name bisa menggunakan direktif ng-init. Jadi kita bisa menggunakan di sini untuk inisialisasinya. Kalau tadi kan langsung menggunakan ini nih, ng model sama dengan name. Baru selanjutnya nanti tinggal kita buat hello minus hello, selanjutnya panggil variabel namanya, panggil name itu sendiri atau nama dari model tersebut yang namanya adalah name. Tapi kalau untuk yang latihan kedua, kita menginisialisasi nilai model name, nanti kita bisa menggunakan direktif namanya ng-init. Inisialisasi data model tidak selamanya melalui direktif ng-init, namun juga bisa controller dan yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk proses outputnya kita bisa menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan scope ini nih, buka kurung kurawal seperti yang biasa, atau menggunakan direktif ng-bin. Contohnya seperti ini nih. Saya menggunakan yang contoh kedua, saya menggunakan direktif ng-bin. Hasilnya sebenarnya sama, cuman yang ini tidak di-input karena memang sudah diisi sebelumnya. Oke, ini untuk yang latihan kedua. Yang latihan kedua, contoh hasilnya nanti seperti ini nih. Oke, klik kanan, open with Firefox. Oke, jadi untuk yang latihan kedua otomatis akan terisi contohnya. Kalau memang ingin kita isi, tapi kalau semuanya nggak mau kita isi, kita pengen ngisi dari awal, ya kita bisa menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama berarti yang ini nih. Nah, kita bisa menggunakan cara yang ini. Oke, berikutnya saya masuk ke Angular Expression. Angular Expression itu apa? Merupakan kode yang mirip dengan JavaScript yang disisipkan pada dokumen HTML. Tujuannya untuk apa? Menampilkan output tertentu. Tadi sekilas sudah dibahas untuk menampilkan kan bisa menggunakan buka kurung kurawal sebanyak 2 kali. Angular Expression dapat berisikan output data langsung, operasi perhitungan aritmatika, dan penggunaan variabel. Angular Expression dituliskan dengan meletakkan perintah yang akan dieksekusi di dalam kurung kurawal ganda yang kemudian disisipkan pada dokumen HTML. Perintah tersebut yang akan dieksekusi oleh AngularJS untuk menampilkan output nanti di browser. Oke, AngularJS mengikat data ke HTML menggunakan expression. Ini pada prinsipnya.
Ekspresi AngularJS dapat ditulis dalam tanda kurung kurawal ganda. Contohnya seperti ini nih, buka kurung kurawal, selanjutnya di dalamnya apa ekspresinya contohnya. Angular expression dapat diletakkan pada tag HTML sebagai nilai dari atribut. Baik nilainya contohnya string, atau contohnya nilainya numeric, ataupun yang lain-lainnya. Oke, bisa juga contohnya menggunakan seperti yang ini nih, Angular expression dapat diletakkan pada tag HTML sebagai nilai dari atribut. Contoh kita bisa menggunakan span tag selanjutnya tag span title sama dengan tanda kutip selanjutnya tanda kutip 2 ya, expressionnya. Expressionnya apa? Jangan lupa buka kurung kurawal yang menandakan bahwa ekspresi yang ada di Angular ekspresi sebagai atribut. Selanjutnya ditutup dengan tag span. Atau nanti dapat diletakkan sebagai output dari tag itu sendiri. Kita bisa menggunakan div, selanjutnya ekspresinya buka kurung kurawal sebanyak 2 kali, berikutnya ekspresi. Kita bisa menggunakan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Oke, ekspresi Angular juga bisa ditulis dalam direktif, contohnya ng-bin, selanjutnya ekspresi. Bisa kita menggunakan cara seperti ini. Itu yang contoh yang tadi yang direktif. Oke, AngularJS akan menyelesaikan ekspresi tersebut dan mengembalikan hasilnya tepat di tempat ekspresi tersebut ditulis. Ekspresi AngularJS sangat mirip dengan ekspresi JavaScript pada prinsipnya. Ekspresi ini dapat berisi contohnya literal, atau contohnya operator, atau contohnya variabel. Oke, ada beberapa, berikut ini beberapa Angular expression yang valid yang nantinya bisa digunakan. Contohnya kalau datanya berupa string, bisa menggunakan contohnya seperti ini, kutip 2 atau contohnya kutip 1 pun bisa sih sebenarnya. Oke, selanjutnya bisa menggunakan, kalau untuk yang datanya angka, contohnya 1, 8, 16, dan seterusnya. Selanjutnya aritmatika sederhana, contohnya kita bisa menggunakan seperti ini, 1 plus 2, atau contohnya 3 kali 5, dan seterusnya. Selanjutnya penggunaan variabel, kita bisa menggunakan contohnya A plus B, A kali C, dan sejenisnya. Selanjutnya ada juga penggunaan objek contohnya. Bisa juga nanti kita implementasikan objek yang ada di Angular Expression itu sendiri. Sama seperti yang ada di JavaScript. Contohnya nama objeknya kendaraan nama objeknya kendaraan variabelnya apa contohnya. Variabelnya contohnya mobil dan sejenisnya. Oke, nanti akan saya praktekkan juga. Atau bisa digunakan untuk penggunaan array. Contohnya item, selanjutnya indeks dari array-nya berapa yang akan kita tampilkan contohnya. Oke, komponen AngularJS ada 3 komponen utama dari kerangka aplikasi buatan Google ini. Yang pertama ada ng-app. Biasanya digunakan untuk mendefinisikan aplikasi ke HTML. Yang kedua ada ng-model. Biasanya mendefinisikan aplikasi ke input control yang ada di HTML. Ada ng-bin, lebih ke mendefinisikan aplikasi ke tag HTML-nya. Ini yang nantinya akan sering kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk yang ekspresi pertama yang akan saya bahas adalah string di AngularJS. String merupakan abjad atau angka atau tanda khusus, seperti contohnya titik, koma, garis miring, dan sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan operasi aritmatika. Berikut beberapa materi string, contohnya ada string di AngularJS, selanjutnya menampilkan beberapa expression, berikutnya menggabungkan beberapa string, menggabungkan Angular expression dan tag HTML, berikutnya melakukan format pada expression bertipe string. Ini contoh yang nantinya akan saya contohkan di materi pertemuan ini. Contoh yang pertama, latihan yang berikutnya untuk string di Angular, contoh saya hanya akan menampilkan ini nih, kata hello world contohnya. Berarti kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan komponen yaitu ng-bin ya, ng-bin yang nantinya akan kita gunakan. ng-app yang nantinya akan saya gunakan. Yang akan saya gunakan untuk menampilkan ini contohnya. Untuk menampilkan string dan yang lain-lainnya, kita bisa menggunakan buka kurung kurawal sebanyak 2 kali atau double. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Oke, jangan lupa script yang ada di source-nya pun perlu kita ambil seperti ini. Jadi kalau kita buka Visual Studio Code-nya kurang lebih seperti ini nih. Kita buka file, contohnya string. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seumpamanya yang ini saya hapus contohnya, selanjutnya kita running contohnya, nanti akan error. Nggak akan ada yang ditampilkan.
Oke, contoh saya buka contohnya. Nah, yang ini nih. String contohnya klik kanan, open with contohnya Firefox. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kan error sih sebenarnya tampilannya. Jadi kenapa di sini nggak tampil? Karena source dari JavaScript-nya belum kita tampilkan. Jadi script selanjutnya apa yang nanti akan ditampilkan di sini? src di sini sudah ada. Kalau memang di direktori tersebut sudah ada, contohnya seperti ini nih, source-nya kita bisa gunakan source tersebut. Berarti tinggal kita ambil AngularJS atau kita bisa menggunakan CDN-nya. Kalau memang kita tidak membuat kita tidak ngambil file dari framework Angular yang sudah kita download. Oke, jadi kalau seumpamanya kita pengen menampilkan sesuatu yang ada di AngularJS menggunakan aplikasi contohnya AngularJS yang ada di script HTML, kita harus menambahkan contohnya source-nya nih. Source-nya apa contohnya? Bisa menggunakan CDN-nya atau memang kita bisa menggunakan filenya. Oke. Nah, untuk menampilkan kita bisa menggunakan buka kurung kerawal. Nah, kita bisa menggunakan tanda kutip 1 atau kita bisa menggunakan tanda kutip 2 seperti ini. Seperti ini pun sebenarnya bisa. Tidak ada masalah. Oke, contoh seperti ini. Saya simpan. Selanjutnya saya coba refresh di sini. Oke, seperti ini pun nggak ada masalah. Atau contohnya saya pakai tanda kutip 1 contohnya. Kutip contohnya seperti ini. Hello world contohnya. Ini pun tidak ada masalah. Ya, tinggal kalian mau menggunakan yang mana, kutip 1 atau nanti bisa menggunakan yang kutip 2. Oke, contoh seperti ini. Ini pun bisa juga kita menggunakan yang seperti ini. Oke, kalau seumpamanya ada 2 baris seperti apa, kita bisa menggunakan cara seperti ini nih. Yang latihan berikutnya ada string 2. Nah, yang ini nih. Kalau contohnya ada 2 statement di sini yang nantinya akan ditampilkan. Oke, kalau memang ada 2 statement yang nantinya akan ditampilkan, kita bisa menggunakan seperti ini. Berarti buka kurung kurawalnya sebanyak 2 kali gitu. Untuk yang kalimat pertama, selanjutnya untuk yang kata pertama atau kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Ini yang bisa kita gunakan. Oke, berikutnya kalau saya running nanti tampilannya seperti ini nih. Saya klik kanan, open with contohnya. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ini untuk yang latihan kedua untuk yang ekspresi. Jadi latihan kedua yang ekspresi di sini menampilkan beberapa ekspresi bertipe string. Nah, selanjutnya saya akan membahas menggabungkan beberapa string. Kalau ingin menggabungkan beberapa string, nanti kita bisa menggunakan tanda plus. Contoh seperti ini nih. Jadi ada 2 statement di sini yang nanti akan saya gabungkan. Boleh kita menggunakan seperti ini, atau kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Boleh. Nah, kalau seumpamanya saya pengen ada baris pertama, baris kedua, nanti masuknya ke yang keempat ini, menggabungkan Angular Expression dan teks HTML. Contohnya seperti apa? Untuk yang keempat, kita bisa buat contohnya yang seperti ini. Contohnya ini menggabungkan AngularJS dengan script yang ada di HTML. Saya buka filenya, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya saya menggabungkan AngularJS dengan script yang ada di HTML. Tag yang ada di HTML, contohnya yang pertama di sini saya pengennya nanti jadi huruf tebal contohnya. Selanjutnya pindah baris contohnya. Selanjutnya yang kedua, kalimat kedua di sini bentuknya nanti hurufnya miring gitu. Nanti kita bisa menggunakan seperti ini. Berarti ini skripnya dikombinasikan dengan tag yang ada di HTML. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk yang latihan ketiga, latihan berikutnya ini hampir sama sih. Hampir sama. Contohnya untuk yang sekali lagi untuk yang latihan kelima, ini berarti saya bahas yang terakhir. Melakukan format pada expression bertipe string contohnya. Jadi untuk yang latihan kelima di sini, mana yang 7. Nah, untuk yang latihan ke-7 di sini contohnya
Saya definisikan dulu aplikasi ng-app di sini ke HTML, baru selanjutnya saya buat variabel dengan nama first name. First name-nya contohnya Budi, selanjutnya last name-nya Santoso. Ini sama aja dengan nama variabel berarti ya. Selanjutnya nama lengkap sama dengan saya ambil first name plus last name. Nanti akan muncul seperti ini. Nama lengkap sama dengan contohnya Budi Santoso. Yang dipanggil adalah variabelnya. Oke, ini untuk yang latihan ke-7 yang expression plus tag HTML. Oke, bisa juga contohnya saya buat seperti yang ke-8 di sini. Kalau yang latihan ke-8 di sini, ini sebenarnya sama seperti saya membuat, hampir sama sih seperti tadi sih sebenarnya. Saya membuat yang untuk yang ke-8 di sini, saya mendefinisikan aplikasi dengan ketik HTML-nya. Berikutnya nanti saya akan panggil contohnya di sini. Saya panggil dengan menggunakan variabel yang saya panggil adalah first name dan last name. Nah, selanjutnya numerik di AngularJS. Numerik di AngularJS merupakan tipe data ini hanya berupa angka matematis, baik dengan bilangan bulat maupun dengan menggunakan pecahan. Oke, untuk menampilkan tipe data numerik tidak perlu menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 pun tidak perlu. Kenapa? Karena yang tanda kutip tadi biasanya digunakan untuk tipe data string biasanya, menggunakan yang string biasanya. Contoh yang latihan ke-7 ini seperti ini. Numerik contohnya, numerik. Nah, contohnya seperti ini. Contoh saya buat variabel dengan nama angka pertama. Oke, di sini angka pertama contohnya saya buat nilainya contohnya 8. Selanjutnya angka kedua nilainya 5 contohnya. Baru contohnya saya buat operasi aritmatikanya. Angka pertama plus angka kedua sama dengan baru nanti ini merupakan skrip yang ada di AngularJS-nya. Buka kurung kurawal sebanyak 2 kali. Oke, saya tambahin 8 plus 5 sesuai dengan yang pertama ini. Angka pertama, selanjutnya angka kedua. Angka kedua, 8 minus 5. Angka ketiga, 8 kali 5. Angka berikutnya, 8 minus 2. Nanti hasilnya ya kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, jangan lupa kita masukin source yang ada di AngularJS-nya. Kalau contohnya nggak dimasukin source yang ada di AngularJS-nya, nanti hasilnya sama seperti ini sih sebenarnya. Bukan muncul hasil seperti ini, hasil aritmatikanya. Oke, selanjutnya kita bisa membuat objek juga di AngularJS, hampir sama sih seperti yang ada di JavaScript. Penggunaan objek di AngularJS seperti yang ada di penggunaan objek di JavaScript. Contoh, seperti yang latihan ke-10 ini. Latihan ke-10 ini untuk yang objeknya. Saya buka contohnya di Visual Studio Code-nya. Objek. Oke, contoh seperti ini. Oke, di sini saya menggunakan contohnya ng-app, selanjutnya saya juga menggunakan ng-init. Berikutnya saya buat objek dengan nama person, di mana person di sini ada 2 variabel yang saya gunakan yaitu first name dan last name. First name-nya saya isi contohnya Budi, selanjutnya last name-nya saya isi Santoso. Baru selanjutnya saya akan panggil. Nah, di sini saya gabungkan dengan tag yang ada di HTML. Nama pertama adalah saya panggil objeknya yaitu person.firstname. Selanjutnya nama kedua saya panggil objeknya yaitu person.lastname. Nanti hasilnya ya kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Oke, nama pertama adalah Budi sesuai dengan ini. Selanjutnya nama kedua adalah Santoso, berarti kan yang last name. Latihan 10 sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman yang latihan 10 saya menggunakan span ng-bin yang nantinya bisa digunakan untuk menampilkan output yang ada di AngularJS itu sendiri. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-7, di mana materi pertemuan ke-7 saya sudah bahas tentang modul, berikutnya saya sudah bahas tentang direktif dan ekspresi yang ada di AngularJS. Mulai dari string, selanjutnya bisa numerik, bisa juga objek dan array yang nantinya bisa kita gunakan di AngularJS itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.